Halo. Jadi kita tungguin ke April dulu. Tadi aku udah janji sama Kak April untuk live bareng, tapi sebelum saya minta maaf karena jaringan saya gak bagus. Kita tunggu Kak April bentar ya. Aku nggak mau live guys, cuma udah janjian sama Kak April. Jadi untuk yang long hair di dunia, bisa ada Kak April yang memiliki rambut panjang kok. Makanya udah aku undang tapi belum masuk. Tidak dapat bergabung. Iya Kak, udah aku terima tadi. Tapi kenapa biasanya nggak dapat bergabung? Tadi aku udah undang kakak loh. Ya ulang. Halo, apa kabar? Aku pikir aku yang live, ternyata kamu. Tadi sebenarnya kayak yang lain tuh aku malu untuk masuk ke situ. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Saya mau maaf Kak, jaringan aku nggak bagus. Nggak apa-apa, itu oke, santai-santai. Hai guys semuanya, ya ampun. Di sini banyak Malu banget loh. Sapa hai semuanya. Halo. Saya malu. Wow, ayo di up terus nih, aku bakal ngadain Q&A nih sama Dini. Yuk di up yuk. Dan aku juga mau minta maaf sama Kak April karena udah membuat menunggu. Dari kemarin tuh di DM sama Long Hair itu. Ayo di up, ya ampun banyak banget sih followers lu. Enggak, bukan. Ini followers kakak deh. Followersku enggak. Sekarang udah bukan Dini Long Hair lagi. Udah jadi Dini Dora, OMG. Udah pecek. Masih ada Kak April kan? Kak April kan yang penerus saja. Panjangin aja terus rambutnya kakak. By the way, di sini aku mau nanya pertama, aku mau perkenalan dulu. By the way, Dini tinggal di mana? Kakak aku tinggal di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa? 19 tahun. Nanti November 20. Sekarang Kakak? di sekolah atau udah mau kuliah? Udah kuliah, udah semester 2. Ambil jurusan apa kalau boleh tahu?
Apa? Suara kakak nggak terlalu kedengaran. Ambil jurusan apa? Kalau boleh tahu. Olahraga, Kak. Olahraga. Pendidikan jasmani. Rekreasi. Oke, oke. Jurusan olahraga. Mau Q&A ya sama kamu, tapi tolong dijawab jujur, oke? Oke. Tapi suara Kak April kecil banget. Aku harus begini untuk mendengarkan. Udah teriak-teriak gitu. Ini ada yang komen gimana Kak April tentang rambut ini yang dipotong. Jadi aku mau nanya, alasan kamu apa sih sampai akhirnya memutuskan buat potong rambut kamu ke bahu? Oh. Sebenarnya nggak ada sih, cuma emang udah lama mau potong. Tapi bapakku larang, memang nggak usah. Tapi akhirnya nih gue bilang mau potong karena memang udah panjang banget dan berat banget juga. Akhirnya rontok kan, jadi akhirnya aku minta sama bapakku, bilang aku mau potongnya, langsung dia bilang ya terserah. Jadi udah memutuskan lah untuk jadi seperti ini. Kenapa nggak coba potong sedikit dulu gitu? Kenapa langsung memutuskan terus bener-bener sepundak? Apa sih Kak, jadi sekalian kan pendek aja, nanti dipanjangin lagi kalau bisa gitu. Enggak, rambut aku waktu kan rambut aku panjang tuh mulai kelas 4 SD. Aku fans banget sama rambut lo, jujur. Siapa? Sayang banget, udah panjang, terus lalu dipotong. Udah sih. Aku dipotong nggak kalau dipotong? Nggak tahu. Panjangin aja rambutnya kan banyak banget yang suka sama rambut. By the way, udah berapa lama, berapa tahun lo manjangin rambut sampai segitu panjang? 11 tahun. 11 tahun. Berarti dari kamu masih sekolah ya, sekolah SD ya? Kelas 4 SD. Jadi mulai kelas 5 itu udah nggak pernah potong. Potong sih, cuma kayak ujungnya doang, nggak yang sebanyak ya. gitu. Jadi sih. Kalau dulu tuh kelas 1 gini-gini aja. Aduh, bener-bener sangat. Apakah? Maaf, bisa diulang? Bener-bener shock banget ngeliat lo tuh akhirnya potong rambut ke bahu. Nanti aku mau live juga, tapi HP-ku lowbat, jadi pas potong nggak live. Tapi gue punya loh videonya. Punya. Gue punya. Terus akhir-akhir ini kan dari aku nggak bagus. Mau di-up di YouTube nggak bisa. Sama, tapi aku punya sih video kamu sedikit. Saya dapat dari temen aku. Iya, emang ada. Yang kayak mau banget tuh ada. Emang ada Kak? Ada kan? Dikit doang. Ada itu teman aku. Emang Kakak ini tinggal di mana? Saya di Jakarta. Delay ya? Apa? Aku di Jakarta. DKI Jakarta. Oh, banyak juga sih. Yang kemarin tuh ada yang DM aku rambutnya sepanjang tempat tidur. Panjang banget. Lu udah coba ukur sebelum lo potong rambut itu? Tapi nggak terlalu rame. Kak April nggak live sama dia aja.
Coba deh Kak April lihat, rambutnya dia panjang dan dia nggak mau potong. Ya, nanti deh untuk season berikutnya. Sekarang ini yang lagi heboh dalam perbincangan LH kan kamu, ya kan? Karena tiba-tiba banget nggak ada rencana mungkin ya, kan langsung cut aja Emang segini. pengen potongnya kan, rencana itu mau dipotong di Mekah, tanah suci. Mhm. Tapi kan corona, 2 tahun ini udah corona, nggak bisa. Dan udah capek juga, berat banget di sini, udah kayak tipis tipis sekali. Hah. Jadi Terus potong aja sih, stres kayaknya, stres deh, stres jadi nekat aja motongnya. jadi eh, stres terus lo pernah nggak sih berapa hari gitu memutuskan buat potong rambut lo gitu? Nggak putus-putus Kak, aku nggak denger putus-putus. Aduh, sinyalnya buruk banget ya. Ini sinyal aku yang jelek. Atau sinyalku yang jelek? Nggak tahu, soalnya kayak suara kakak putus-putus, aku nggak tahu kakak tanya apa. Jadi sebelum kamu potong rambut itu sempet nggak mikirnya berhari-hari atau memang langsung dadakan? Bertahun-tahun kali, bertahun-tahun aku mikir Kak. Bertahun-tahun. Mulai tahun ke udah lama sebenarnya aku mau potong, pas masih awal-awal muncul di YouTube itu yang punya rencana motong, tapi apa ya, bilang jadi mikir-mikir kapan ya ini potong. Akhirnya di bapakku bilang ya sembarang, ya stres juga ya dipotong aja lah. Jadi sih sedih, kayak ada yang berubah aja. Kalau bangun pagi tuh kayak kadang bangun begini, udah nggak ada kayak gitu. Keras pun Ya udah gitu. kebiasaan ya, kebiasaan rambut panjang jadi lupa sampai yang tadinya tidur kayak mau gimana, bangun-bangun harus gimana karena kan rambut lo saking panjangnya ya kan. Iya. Jadi kan kalau bangun tuh harus yang bangun baru habis itu diikat, diikat. Kalau sekarang udah kayak mau ikat ternyata udah nggak ada, udah udah sependek nggak punya. Tapi seru juga sih. By the way, apa sih rahasia rambut lo tuh bisa sepanjang itu dan berapa banyak sih rontoknya? Kalau Kalau boleh tahu. rahasia, kalau rontok sih ya banyak banget Kak, karena Kak aku orangnya jarang banget nyisir, jarang banget. Jadi satu kali nyisir tuh banyak, habis keramas tuh nyisir, jadi rontok dah. Tapi pula kan aku juga main basket, jadi otomatis kan rambut aku gini-gini nih. Jadi di bagian tengah sini apa ya namanya, berhamburan gitu, susah disisir, jadi akhirnya disitulah rontok. Rahasianya sih nggak ada, saya cuma pakai sampo sunsil aja, Nggak ada nggak ada yang treatment lain, nggak pernah sama. Dulu asal mulanya kamu memang mau manjangin rambut tuh karena apa? Karena memang kamu suka atau karena memang disuruh sama orang tua atau gimana? Karena pernah tuh mungkin karena keturunan kali ya, karena nenek aku katanya rambutnya juga panjang, malah panjang ke bawah setanah, Ya, serangkai panjang lah ya. banget. Dan yang kedua, mama aku tuh rambutnya seperti sekarang, yang apa ya, yang terakhir aku potong itu segitu, dan dia potong pas aku lahir, dan nggak tahu juga tiba-tiba rambut aku nggak pernah dipotong tiba-tiba panjang segitu. Tapi benar-benar ada rasa kecintaan kamu sama rambutmu atau memang masa bodoh gitu? Yaudah mau panjang panjangin aja kayak gitu. Nggak sih, kayak kan udah panjang jadi kayak sayang banget dipotong, ini gimana, jadi panjang lah sampai mau selantai.
Iya loh, itu sayang banget 11 tahun lo manjangin rambut. Gue aja mau kembali lagi selutut itu bener-bener butuh waktu yang lama. Karena kan sam- sama-sama kesehariannya tuh suka berhijab. Jadi yang sering digelung lah, gimana lah. Bener-bener butuh perawatan yang ekstra biar nggak rontok ya kan. Iya gitu. Ya gitu deh. Eh, boleh tau gak sih pengalaman kamu kalau misalkan sebelum kamu berhijab nih ya kan? Aku kan pernah lihat TikTok kamu. Pernah. Ada nggak orang yang tiba-tiba gitu megang rambut kamu pas kamu lagi di jalan gitu ataupun nggak sengaja ngejambak rambut kamu? Nggak ada sama sekali Pak. Rambut aku aja panjang tuh cuma yang diketahui sama orang-orang yang pertama kali eh, apa ya subscribe YouTube aku, lihat di Nah, YouTube. Kalau yang di sekitar aku ini nggak ada yang tahu sama sekali. Cuma yang keluarga dekat doang. Kalau yang orang lain nggak ada. orang lain nggak ada yang tahu kalau kamu tuh punya rambut sepanjang itu. Nggak ada orang lain yang ada di real, bukan di sosmed. Kalau Oh, di di sosmed real. ya banyak. Di real dunia uh, di luar sosmed itu nggak ada, jarang. Berarti Paling bisa. ada kalau keluarga aku yang pamerin gitu loh, kayak tante aku bilang, coba kau lihat ini rambutnya kemenakan aku panjang banget, jadi dibuka lah di situ lah baru orang lihat. Oh, Kalau berarti kalau sehari-hari itu keluar suka pakai hijab. selalu pakai, kalau keluar tuh selalu pakai. Kalau yang jauh, tapi kalau cuma keluar depan rumah, itu tuh cuma digulung, ada tuh di YouTube gulungan doang. Jadi kayak nggak kentara aja, rambut panjang gitu. Jadi orang nggak banyak yang tahu lah ya kalau ternyata lo tuh punya rambut sepanjang itu. Gitu. Nggak banyak, cuma keluarga-keluarga yang dekat sering main ke rumah. Kadang di rumah pun nggak aku buka ikatannya. Nih ada pertanyaan. YouTube pun itu Menurut ini YouTube aku aja, dan ternyata banyak banget orang seantusias itu dengan rambut panjang. kalau pribadi Aku aku kira sih tuh kayak rambut panjang kayak biasa aja. Ternyata begitu banyak banget. Sebenarnya udah lama ada akun long hair gitu. Cuma aku juga belum belum begitu ngerti dan belum begitu tahu bahwa di luar sana tuh banyak orang-orang yang benar-benar menyukai rambut panjang dan semakin kesini orang wanita yang rambutnya panjang itu semakin langka kalau menurut aku. dan awal mula pun aku bikin YouTube itu cuma kayak kesepian aja, jadi kayak ini ngapain ya, jadi kayak iseng buat YouTube. Coba deh kakak lihat video aku yang pertama itu jelek banget, dan aku cuma iseng dan nggak paham itu YouTube sih apa, bagaimana sih caranya, cuma iseng doang. Dan ternyata sebelum itu video aku, jadi akhirnya aku nggak ada kesibukan lanjut YouTube beberapa pun, tapi pas kuliah udah berhenti, Oh, dan pas aku kerja udah berhenti karena banyak tugas kuliah. ada Kalau pertanyaan Kak April nih. apa nih? Mainin potongan rambutnya, Kak. Coba kita iseng Kalau Kak April jawab memang pertanyaannya. rambutnya udah panjang dari dulu. Kalau aku memang semuanya berawal dari keluarga juga. Nenek aku juga rambutnya panjang. Sama aku pernah selantai. Dan ketika aku bayi cuma dipotong selutut. Sampai aku dewasa SD. Kebetulan aku dari kecil udah disuruh panjangin rambut sama mama. Jadi waktu SD itu aku udah panjang se punggung ya. Hmm. Karena mama aku memang memang suka banget sama rambut panjang. Nah dari itu terus gue juga
ngefans sama salah satu penyanyi cilik zaman dulu yang rambutnya panjang. Nah, dari situ awal mulanya kecintaan rambut aku, dan sampai sekarang rambut aku selalu panjang dan gak pernah pendek. Oh jadi Kak April memang suka, kalau aku biar enggak yang kayak harus dirawat banget ini. Enggak, bodo amat, panjang lah dengan sendirinya. Tapi memang dari kecil itu udah sepunggung. Pas masuk SD itu udah jadi Dora-Dora gitu. Tapi Dulu pas sempet, kelas 5 nggak pernah dipotong lagi. dulu sempet pas aku waktu SMP pernah sepotong kayak kamu sekarang ya. Itu posisi udah sepinggul ya. Itu karena aku ngikut paskib, jadi mau nggak mau gue harus potong, dan mau lomba juga gue kebagian pegang bendera ya kan, nggak mungkin dong saya digantiin kan. Mau gue cut deh, bener-bener gue sampai nangis, gue mikir mau keluar sayang tapi nggak keluar, saya harus potong rambut. Aku sampai berhari-hari mikir itu sampai demam, bayangin nggak? Kalau aku pernah ada cerita sedikit tentang paskib itu. Aku dipilih dan seleksinya udah dipilih dan keterima, tapi kayak pas motong rambut, aku telepon dulu mama aku, diterima paskib nih, boleh potong nggak? Bilang nggak boleh, nggak usah ikut. Ya udah, jadi nggak ikut deh. Oh, kalau kalau mamaku sih, kalau memang itu udah mengarah ke urusan hobi ataupun sekolah kayak gitu, ya ya sudah, itu semua kembalikan ke kamu yang punya rambut kayak gitu. Ya. Nih, ada pertanyaan. Yuk kita baca pertanyaan yuk. Kasihan penontonnya diabaikan, dianggurin. Iya ya. Ini ada yang, wah, sebagian besar penggemarmu itu ada yang follow gue juga. Ada yang follow. Menurut kalian, bentar, cari pertanyaan yang bagus. Padahal YouTube kalau diteruskan bisa di monet, lumayan dapat pundi-pundi uang. Ayo, gimana tuh Dini? Iya, dulu tuh udah subscribernya udah memenuhi. Subscribernya udah memenuhi. Jam tayangnya sisa sedikit lagi. Tapi situ aku berhenti. Gak berhenti sih, cuma jarang bikin video. Karena aku gini orangnya Kak, kalau awal-awal aku berani bikin channel tuh karena ya gak ada yang lihat lah, dikit doang. Tapi pas naik-naiknya saya berhenti bikin video, bilang astaga kenapa banyak banget yang lihat, jadi kayak malu sendiri, nggak percaya diri, akhirnya memutuskan untuk nggak bikin video. Iya, ya. Kak April bisa tunjukin rambutnya ke Dini kalau bisa. Apa ya dong rambut kakak? Rambut aku ya, nggak begitu bisa kelihatan sih, soalnya aku nggak begitu. Jadi baru sepaha ya, kurang lebihnya. Tapi rambut kakak ya tebal banget, kalau aku sih enggak bagus. Enggak juga. Terus rambut kakak tuh kakak rawat. Gue yang namanya ke salon tuh ya nggak pernah sama sekali. Hah? Yang namanya ke salon itu bisa dihitung mungkin setahun cuma sekali doang. Selebihnya aku perawatan sendiri. Tapi kakak tuh pernah ke salon untuk khusus untuk rambut, kalau aku nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Itu pun Tapi rambut aku yang mulus itu, nggak tahu juga dia rambut jatuh yang gampang banget tuh dia. Nggak juga sih sebenarnya, rambut aku juga termasuknya biasa aja, nggak dibilang yang kayak halus banget juga enggak, hitam-hitam banget juga enggak kayak gitu. Ada pertanyaan lagi?
Nggak bisa kelihatan. Ayo yang mau nanya silakan ditunggu. Nih ada pertanyaan lagi. Semisal Kak April dipotong kayak Dini, reaksi dan hal yang dilakukan pertama kali apa? Gimana ya? Itu pasti bakalan jauh-jauh hari gue mikirin buat potong segini dan harus ada alasan yang worth it. Misalnya aku udah apa namanya? Udah dilarang sama laki, terus mungkin udah mau fokus buat menutup diri, berhijrah kayak gitu mungkin baru kalau memang minta udah cut kan namanya Udah kayak ya, rambut nggak akan kelihatan lagi, jadi itu akhirnya motong iya gitu kan Kak. kalaupun memang udah jadi permintaan laki ya bisa apa kita gitu kan. Emang Kak Bro udah nikah? Alhamdulillah sudah. uh oh jadi masih diizinin ya untuk kayak konten-konten yang nggak apa-apa sih, daripada nggak ada kenang-kenangin gitu. Banyak pesan juga untuk orang-orang yang mau tapi dia nggak bisa, jadi cuma bisa ngeliat doang. Iya. Tadi ini kapan upload videonya di YouTube, banyak fans yang nungguin gue kayaknya. Tunggu aja, Oh, sebenarnya udah 2 hari nanti, hari yang lalu aku mau upload tapi nggak tahu kenapa jaringan di sini nggak bagus banget. Udah aku HP ku gue tinggal semalam nggak ter-up tapi itu gitu. video yang aku dapat memang singkat banget sih. Emang kayak kurang kurang lama dikit. Tahu-tahu udah kalau udah potong ya udah gitu kan. Bener nggak sih? Apa? Maaf Kak, suara Kakak nggak kedengeran. Video yang kamu lagi potong rambut itu memang benar-benar terlalu singkat. Jadi kayak kurang greget gitu. Nggak, itu lama Kak. Itu lama, cuma aku pakai tuh HP-nya HP orang. Jadi itu dikirim lewat WA. Jadi kayak kekat dan itulah editnya Oh, susah banyak. Tapi nanti aku jadi upload tuh videonya aku cut deh. Nggak ada yang aku cut. The real, the last untuk kalian semua. Karena aku juga mau minta maaf, mungkin udah nggak upload lagi video di YouTube tentang rambut panjang karena udah nggak punya. karena udah jadi Dora. Jadi kalian ke April aja. Ke April itu memberikan kalian video yang wah bagus. Kalau aku nggak terlalu hedon gitulah, cuma kayak cinta aja, nggak mau terlalu dijadikan bisnis ataupun buat konten yang Iya. menghasilkan penghasilannya gitu. Soalnya gue juga kan posisi kerja, jadi memang jarang banget ada waktu kayak buat konten kayak gitu. Paling ya cuma Ya gitu iseng-iseng susah main banget TikTok gitu. kan. Terus April juga udah nikah jadi kayak waktunya susah. Iya, kalau udah kerja tuh bener-bener udah stres dulu. Belum, kapan nih mau konten kayak udah nggak ada waktu gitu. Kalau udah pulang kerja ya udah capek, harus istirahat. Belum ke sana ke sini kayak gitu. Tapi aku lihat di highlighter Instagram Kak April tuh apa ya? Ada yang pesan video ya, video hairplay gitu. Ya, aku buka jasa video hairplay. Keren sih, keren. Itu di sini deh sama suaminya. Pernah nggak? Kalau aku nggak pernah ada yang gitu. Cuma ada yang mau hairplay langsung, tapi aku nggak pernah nerima. Oh, bagus. Karena aku masih kecil, jadi kayak masih main-main aja gitu Kak. Main basket kesana kesini. Nggak, nggak seperti Kak April. Masih belum terlalu dunia LH itu bener-bener luas banget. Apa Kak?
Jadi masih belum terlalu tahu kalau dunia LH itu benar-benar luas banget dan berbagai macam jenisnya. Ya nggak sih? Iya. Iya. Tapi kadang ada yang punya rambut panjang tapi nggak se-famous ke April. Jadi kayak dia cuma manjangin doang. Nggak ada yang nggak yang kayak ya aku bisa menghasilin di rambut gitu loh. Tapi banyak juga sih yang berawal dari rambut terus akhirnya sengaja dia manjangin rambut hanya untuk menghasilkan suatu material kayak gitu, bukan benar-benar dasar dari kecintaan dia ke rambut dia kayak gitu. Bener nggak? Apakah bisa juga nggak? Nggak kedengeran kayak putus-putus. Putus-putus ya. Jadi kebanyakan orang yang manjangin rambut tuh sebenarnya untuk bisnis, bukan memang hobi dari dianya buat manjangin rambut. Oh jadi gitu. Kalau aku kayak telat banget aku mengetahui bahwa long hair ini sebesar ini. Nggak, tapi nggak terlalu yang kayak mau. Seandainya aku mau, aku YouTube aku mungkin udah banyak banget. Tapi nggak Udah bisa. jadi miliarder, udah jadi selebgram. Ini loh, Dini Bisa jadi Dolejima udah jadi gitu. selebgram. Tapi sekarang nggak sih ya biasa aja sekarang. Udah cukup dah. Jadi itu makanya aku mau pamit kepada kalian semua. Dan aku juga mau minta maaf karena hari itu aku nggak live Instagram pada saat potong tuin aja di YouTube. Secepatnya insya Allah. Harus ya tuh buat kalian. Ditunggu aja videonya, video haircutnya si Dini di YouTube. Jangan lupa ditonton. Nanti kalau Kak April yang mau potong, Aku sih belum ada rencana, aku mau manjangin sakamu dulu deh, baru nanti ada rencana nggak buat foto usah. apa gimana. Cukup apa? Cukup panjangin selantai. Kalau untuk selantai sih kayaknya enggak. Enggak, ya, enggak ya. Enggak. Paling selutut lah, kalau enggak lewat lutut dikit. Kalau untuk selantai sih kayaknya enggak mungkin dan memang kayaknya enggak boleh sih kalau selantai pasti nanti ribet. Dan aku mau minta maaf kepada Long Hair Wars karena chatnya lama banget aku respon karena jaringan aku nggak bagus dan banyak banget dan saya pusing mau jawab apa kepada kalian semua. Udah dijawabnya di sini. Bukannya saya sombong tapi memang kayak nggak bisa lah saat manusia bisa membalas semua chat-chat yang lebih banyak banget. Makanya dikasih waktu kesempatan jawab semuanya di live part ini. Pasti nanti bakalan tahu. Daripada harus capek ketik gitu kan. Aduh gak ada waktu. Kak April nggak bikin channel?